Halo teman-temanku sobat pinjol lovers, pinjol langsung cair dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga teman-temanku semua di masa pandemi seperti ini masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas. Untuk kesempatan kali ini aplikasi yang kita bahas dan kita bagikan serta kita review adalah aplikasi yang sudah lama sekali ya guys. Sudah lama sekali malang melintang di dunia perpinjolan dan hingga saat ini masih terbukti memberikan pencairan. Nah, sebenarnya di aplikasi ini khusus untuk modal usaha atau program modal usaha UMKM ya guys. Namun buat kalian yang mungkin untuk kebutuhan hidup dan lain sebagainya juga bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Hanya membutuhkan KTP tanpa perlu melakukan identifikasi wajah ataupun verifikasi wajah. Nah, aplikasi seperti ini cocok sekali buat teman-teman yang mungkin KTP kalian sudah burik atau fotonya kurang jelas, atau bisa saja HP kalian kamera depannya rusak. Kalian cocok sekali untuk mengajukan di aplikasi ini karena tanpa harus melakukan verifikasi wajah. Nah, aplikasi ini juga sudah aman ya guys, sudah resmi terdaftar maupun diawasi oleh OJK. Kabar baiknya di aplikasi ini belum mempunyai DC lapangan. Jadi penagihan mereka hanya melalui SMS, telepon maupun chat WA saja. Tidak bisa menyadap kontak dan juga tidak bisa mengakses ruang galeri pada HP kalian. Nah, enak sekali bukan? Oke, buat kalian yang mungkin ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini, simak terus video ini, tips dan trik akan saya bagikan di video kali ini. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, aplikasi yang kita bahas kali ini bernama Klik Kami. Nah, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di kolom deskripsi. Link untuk mengunduh aplikasi ini sudah kita sediakan. Jika diblokir oleh pemerintah atau tidak bisa diakses, kalian bisa menggunakan aplikasi VPN ya guys, agar bisa mengakses ke link aplikasi-aplikasi yang kita bagikan setiap harinya. Oke, untuk perizinan dari aplikasi ini kalian bisa lihat di sini ya. Untuk izinnya hanya bisa mengakses ke kamera, lokasi, dan juga mikrofon. Oke guys, tampilan awal di aplikasi Klik Kami itu seperti ini ya guys. Pinjam modal usaha, pinjaman khusus UMKM. Pinjaman tertinggi hingga 2 juta rupiah dengan tenor pinjaman yang nanti akan teman-teman ketahui saat kalian sudah selesai melakukan pengisian data. Dan untuk tujuan peminjaman di sini tidak hanya untuk modal usaha ya guys, untuk pelunasan tagihan, liburan, pembelian barang, dan lain-lain bisa kita lakukan. Misalnya di sini saya memilih yang modal usaha. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang pergi ke pinjaman. Nah, di langkah awal ini kita harus melakukan autentifikasi atau pengisian informasi. Di sini ada pengisian informasi pribadi ya guys, yaitu memfoto KTP bagian depan. Usahakan fotonya tidak blur, fotonya harus jelas, tidak terpotong, agar nanti proses pengajuan kalian dapat segera di ACC. Kemudian masukkan nama lengkap, kemudian nomor KTP, jenis kelamin, dan juga umur. Selanjutnya kita geser ke bawah. Di sini teman-teman harus mengisikan pendidikan terakhir, kemudian jenis pekerjaan kalian, alamat email yang masih aktif, informasi wilayah sesuai KK, dan juga alamat lengkap domisili kalian saat ini. Nah, untuk pengisian alamat domisili ini saya sarankan teman-teman silakan dilengkapi selengkap mungkin. RT RW, nomor rumah silakan dimasukkan, karena ini sangat mempengaruhi sekali ya guys tingkat persetujuan pengajuan kalian. Selanjutnya kita masuk ke pengisian informasi tambahan. Di sini ada jenis 2 informasi yang harus kalian isi dengan secara lengkap ya guys. Yang pertama yaitu informasi perusahaan. Ini meliputi nama perusahaan, kemudian nomor telepon, alamat perusahaan, penghasilan per bulan kalian, dan juga tanggal berapa teman-teman menerima gaji. Nah, untuk alamat lengkap perusahaan ini usahakan tempat kerja kalian sudah tercantum di Google Map ya guys, karena itu juga bisa mempengaruhi pengajuan kalian. Selanjutnya di sini ada pengisian 5 kontak darurat. Nah, kelima kontak darurat ini harus teman-teman pastikan bisa aktif bersamaan dan juga bisa tersambung saat nanti dihubungi oleh analis. Maka di sini karena membutuhkan banyak sekali kontak, kalian bisa bekerja sama dengan sanak saudara, teman, ataupun kerabat kalian. Nah, nomor telepon yang aktif berkesempatan lebih tinggi untuk pengajuan kalian berhasil di ACC. Karena nomor telepon yang tidak aktif biasanya pengajuannya akan langsung ditolak. Setelah itu kita langsung masuk ke menu sertifikasi foto. Nah, di menu ini teman-teman harus foto selfie
di ruangan yang cukup cahaya, wajah kalian harus terlihat jelas. Ini juga sangat mempengaruhi sekali ya guys tingkat persetujuan. Nah biasanya foto yang asal-asalan, tidak jelas, ngeblur, itu akan langsung ditolak. Selanjutnya kita masuk ke pengisian informasi rekening bank ya guys. Di aplikasi ini walaupun tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain, kalian bisa menggunakan berbagai macam pilihan rekening yang sudah disediakan. Nah, untuk pengisiannya silakan dipilih nama bank yang kalian gunakan. Setelah itu kalian bisa mengisikan nomor rekening kalian. Nah, usahakan jangan sampai salah satu angka pun ya guys, agar nanti proses pencairan dana tidak terjadi kendala. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai nomor rekening, kalian bisa mencoba mencairkan ke akun e-wallet. Ini tidak disarankan, namun bisa menjadi opsi. Karena pencairan ke akun e-wallet ini tergantung dari analis yang menangani data kalian ya guys. Bisa saja dicairkan, bisa saja kalian akan langsung ditelepon untuk disuruh mengganti nomor rekening. Untuk pengisian ke akun e-wallet kalian bisa menggunakan bank SIM Niaga ataupun bank Permata. Kemudian nomor rekeningnya silakan disesuaikan saja dengan masing-masing e-wallet yang kalian gunakan. Nah setelah itu teman-teman bisa klik yang langkah berikutnya. Maka sekarang kita masuk ke menu konfirmasi pinjaman. Semakin lengkap data yang kalian kirimkan, maka semakin tinggi pula limit yang akan diberikan. Nah pada aplikasi ini bisa menggunakan metode pencicilan atau bisa dicicil sebanyak 4 kali dengan tenor pinjaman 40 hari ya guys. Nah setelah itu kalian bisa klik yang pinjam. Maka di sini teman-teman bisa langsung mendapatkan rincian pinjaman kalian. Mulai dari jumlah cicilan, tenor pinjaman, jumlah potongan, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa membaca dengan teliti terlebih dahulu sebelum kalian klik langkah berikutnya. Nah, setelah kalian setuju, kalian bisa klik yang langkah berikutnya, maka pengajuan teman-teman akan langsung berhasil terkirim dan menunggu untuk dievaluasi. Nah, proses evaluasi pada aplikasi ini tergantung dari antrian yang masuk pada saat kalian mengajukan pinjaman. Saya sarankan teman-teman silakan mengajukan pinjaman di jam-jam kerja saja ya guys, antara jam 8 hingga jam 6 ataupun jam 5 sore. Karena biasanya pada jam-jam tersebut, proses pengajuan pinjaman bisa lebih cepat daripada mengajukan di tengah malam hari ataupun di hari libur. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa kita bagikan kali ini. Jika ada pertanyaan langsung saja komentar. Dan semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi referensi dalam memilih aplikasi pinjaman uang online.